Wake me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Di sini disebutkan jumlah dua bilangan asli berurutan sama dengan nilai kuadrat dari 5 ya. Kita tahu nilai kuadrat dari 5 itu 25 ya, 5 kuadrat kan 25 ya. Nah, yang jumlahnya 25, dua bilangan yang berurutan itu 12 dan 13 ya. Tinggal kita kalikan nih, 12 kali 13 ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Kalau kita jumlahin 156. Sehingga jawaban yang tepat yang C. Coba perhatikan, soal ini bisa kita selesaikan dengan konsep perbandingan. Kan X per Y sama dengan 1/7. Nah, 1/7 ini jadikan aja perbandingan X dan Y. Jadi perbandingan X dan Y 1 berbanding 7. Ini kan X plus Y. Nah, jumlahin aja nih angka perbandingannya ini, 8 ya. Terus yang ditanya selisihnya. Cari nih selisih perbandingannya ini, 1 sama 7 kan selisihnya 6 ya. Nah, cara hitungnya yang ditanyakan angka perbandingannya 6. Terus diketahui perbandingannya 8 ya jumlahnya ya, dikali ini nih 200 ya. Oke, 200 bagi 8 kan 25 ya. 6 kali 25 150 ya. Oke, jadi jawaban yang tepat yang B. Coba lihat, ini kan 3/7 terhadap umur ayah. Kalau ini 6/7 terhadap umur ayah, berarti sama dong, abaikan aja umur ayahnya ini. Terus angka perbandingannya ini kan 3/7, ini 6/7, abaikan aja per 7-nya nih ya, penyebutnya 7. Tinggal 3 berbanding 6 ya. 3 berbanding 6 itu kan sama aja dengan 1 berbanding 2 ya. Artinya umur Rani berbanding umur ibunya itu 1 berbanding 2. Kalau umur Raninya 21, berarti umur ibunya 2 kalinya ya, 42. Jadi pilihan yang tepat yang B. Saat sekarang kan omsetnya Rp7.500.000 ya, terus mau dinaikkan 54%. Jadi omset bulan selanjutnya harusnya 154% ya, 154% dikali ini nih ya. 154 itu kan bisa dinyatakan dalam desimal 1,54 ya, berarti 1,54 kali Rp7.500.000 ya. Kita kisaran aja nih, 1,5 kali Rp7.500.000 itu kan 11.250 ya. Tapi kan ini kan masih ada 0,04-nya, berarti di atasnya dikit ya, berarti harusnya yang C. Jadi kita nggak perlu hitung secara rinci hasilnya ya. Oke. Ya, coba perhatikan, ini kan 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, sama-sama 1 dibagi dengan angka-angka ini ya. Artinya angkanya sama ya yang dibagi ya. Bayangkan sebuah roti dibagi 13 orang, pasti lebih banyak dong dibandingkan dibagi oleh 14 orang. Lebih banyak dibandingkan dibagi 15, dan yang paling kecil dibagi oleh 16 ya. Kalau semakin sedikit pembaginya, pasti hasilnya makin besar ya. Nah, pasti ini lebih besar dong dibandingkan ini, artinya X lebih besar dari Y. Soal ini menanyakan kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Tinggal kita masukkan informasi yang ada di soal. Jaraknya 4 km dibagi waktunya 20 detik. Berarti 4 km per 20 detik. Tapi yang ditanyakan soal satuannya km per jam. Berarti harus kita nyatakan dalam km per jam. Tapi di sini detik, berarti jam ini kita ganti
dalam detik ya. 1 jam itu sama dengan 3600 detik ya. Berarti kita nyatakan dalam kilometer per 3600 detik. Coba perhatikan 20 ke 3600 detik ini dikali 180 ya. Berarti yang atas juga harus dikali 180. 4 kali 180 itu 720. Jadi 720 km per 3600 detik atau per 1 jam. Kalau dibagi 1 nggak ngaruh ya, berarti 720 km per jam. Soal ini sebenarnya tanpa kita hitung kita bisa tahu jawabannya ya. Kan di sini X dan Y tidak disebutkan apakah positif atau negatif. Jadi ada kemungkinan X dan Y kedua-duanya positif, bisa kedua-duanya negatif, atau bisa keduanya beda tanda, yang satu positif, yang lainnya negatif ya. Artinya hubungan antara X dan Y tidak bisa ditentukan. Keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar. Tinggal kita masukin kelilingnya 98 ya, kita masukin sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ini dijumlahin dulu nih, 3A tambah 4A kan 7A, jadi 2 kali 7A. 2 kali 7A kan sama dengan 14A ya, jadi 98 sama dengan 14A. Untuk dapatin A, 98 ini bagi 14, karena 14 ini pengali, pindah ruas jadi pembagi ya. 98 bagi 14 itu kan sama dengan 7 ya. Tinggal kita masukin nih 3A, 3 kali 7, 21. 4A, 4 kali 7, 28. Jadi sisinya 21 sama 28. Yang ditanya luasnya ya, tinggal dikali aja nih 21 kali 28. Lihat aja ujungnya nih, 1 sama 8. 1 ke 8 kan 8, berarti ekornya harusnya 8 ya, paling ujungnya ya ini ya. Cuma yang E aja ya yang ujungnya 8. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang E. Kita hitung 6 pangkat 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 buah 6 pangkat 4. Jadi 6 kali 6 pangkat 4. 6 ini kan sebenarnya 6 pangkat 1 ya. Kalau bilangan pokoknya yang bawah ini sama, pangkatnya bisa dijumlahin ya. Jadi 6 pangkat 5 ya. Sama dengan ini dinyatakan 2 kali A. 6 ini kita nyatakan 2 kali 3 ya, pangkat 5. Tinggal kita lihat A-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 5 ya. Tinggal 3 tambah 5 kan yang ditanya A tambah N ya. 3 tambah 5 kan 8 ya. Sehingga pilihan yang tepat yang D. Kan A sama dengan 2 per 5B, jadi bisa kita balik B sama dengan 5 per 2A. Jumlahnya kan 150, berarti A tambah B tambah C sama dengan 150. Yang B ini kita substitusi dengan yang ini, yang C ini kita substitusi dengan 2 per 3A ya, jadinya ini. Yang pecahan ini kita selesaikan dulu cara cepatnya seperti di video-video sebelumnya. Dikali silang aja nih, 5 kali 3 15 ditambah 2 kali 2 4 ya. Lalu dibagi dengan perkalian yang bawahnya nih, 2 kali 3 6 ya. Karena ini penyebutnya 6, A ini kita jadikan 6 per 6A ya. Tinggal dijumlahin nih, 15 tambah 4 kan 19 tambah 6 25, jadi 25A per 6. 25 sama 150 sama-sama dibagi 25, jadi ini 1, ini 6 ya. Tinggal 6 ini pindah ruas jadi pengali ya, 6 kali 6 sama dengan 36. Ini soal yang berkaitan dengan penalaran logis. Coba kita baca. Siswa yang tidak mengikuti tata tertib sekolah mendapatkan hukuman. Siswa yang sering mendapatkan hukuman tidak disukai oleh guru. Kesimpulannya, oke, untuk premis yang berurutan saling berantai kayak gini, seperti ini nih, mendapatkan hukuman, terus ini disebutkan mendapatkan hukuman, coret aja nih yang sama kayak gini ya, dicoret aja. Oke, tinggal siswa yang tidak mengikuti tata tertib sekolah tidak disukai oleh guru ya, jadi pilihan yang tepat harusnya yang E. Oke, untuk video pembahasan contoh soal TIU CPNS 2023 lainnya bisa dilihat di channel ini di playlist TIU CPNS 2023. Ada juga link file soal latihan CPNS 2023 di komentar teratas video ini. 5% kan seperempat, kita misalkan aja panjang awalnya kelipatan 4, kita misalkan 4B, terus lebarnya berkurang 20%, 20% itu seperlima, kita misalkan aja lebarnya yang kelipatan 5 ya, 5A. Luas itu kan panjang dan lebar, berarti 4P kali 5A ya, 4 kali 5 20, P kali A, PA atau AP, jadi luas awalnya itu 20 PA. Oke, terus ukuran panjangnya kan bertambah seperempat dari 4P kan P, jadi 4P ditambah P jadi 5P, jadi panjang barunya 5P, lebarnya berkurang seperlimanya 20% ya. Seperlima dari 5A kan A ya, jadi 5A kurang A 4A, tinggal kita kali ini, kalau dikali panjang lebarnya 20 PA juga ya. Nah sama kan, artinya luas awal sama luas akhir sama, yaitu 120 cm. Jadi jawaban itu
kan ada P kali ulangan. Nah, berarti nilai totalnya tinggal dikalikan aja nih, 85 kali P jadi 85P. Nah, yang ditanyakan nilai ulangan lanjutannya, kita misalkan sebagai N. Nah, kalau satu kali ulangan lagi berarti banyaknya ulangan P plus 1 ya, tinggal dikalikan dengan rata-ratanya 88 ya. Oke. Nah, nilai yang atas ini sama yang bawah harus sama ya. Jadi 85 P tambah M itu harus sama dengan yang ini dikali ke dalam aja ya. 88 kali P 88P tambah 88 kali 1 itu 88 ya. Oke. Nah yang dicarikan nilai M-nya yang kita misalkan M itu ya, ulangan lanjutannya 85 ini pindah ruas jadi min ya, jadi 88P kurang 85P itu kan 3P ya, tinggal tambah 8 ini. Jadi yang tepat yang